kita akan berdoa dulu, ya. Oke, dipimpin oleh Pak Hri. Silakan Pak Hri dipimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa selesai. Insya Allah dengan doa-doa adik-adik kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan baik ya. Ya. Nah, hari ini materi pada hari ini temanya itu suara demokrasi. Ya, suara demokrasi dengan topik pemilihan OSIS. Ya. Ya. Adik-adik sudah pernah mendengar demokrasi? Sudah pernah ya? Nah, apa itu demokrasi? Nah, demokrasi itu apa? Pemilih? Ya, yang adik-adik kenal itu hanya kegiatan pelaksanaan pemilihan. Ya. Nah, demokrasi itu adalah inspirasi ya. Inspirasi kelompok ya, yang akan melakukan hak dan kewajibannya, ya seperti itu ya. Nah, kira-kira adik-adik ada yang terlibat dalam suatu demokrasi? Ada yang pernah terlibat? Ada ya? Ya. Sebagai apa? Pemilih ya. Nah, itu suara demokrasi yang akan kita laksanakan pada hari ini itu tentang pemilihan ketos ya. Dan adik-adik harus perlu ketahui tujuannya kenapa dilaksanakan pemilihan ketua OSIS di sekolah ini. Adik-adik tahu tidak? Kenapa dilaksanakan pemilihan ketua OSIS? Kenapa? Agar mendapatkan perwakilan dari siswa untuk bisa menjadi pemimpin dari teman-temannya ya, bisa menjalankan suatu organisasi sekolah. Seperti itu ya. Ya. Nah, tujuannya itu yang pertama, tujuan kegiatan yang dilakukan itu yang pertama meningkatkan pemahaman dan kesadaran atas nilai-nilai demokrasi ya, terutama dalam memahami hak dan kewajiban adik-adik ya. Yang kedua, menguatkan kesadaran dan kepedulian dan mampu berkontribusi. Nah, di sini adik-adik agar supaya sadar kepeduliannya itu ya. Oke, yang ketiga, membangun masyarakat sekolah. Nah, menjadi independen dan memiliki posisi bergaining position ya, tentu dengan mengedepankan musyawarah mufakat yang pertama. Oke ya? Nah, untuk lebih menggali pemahaman adik-adik lagi, Ibu akan membagikan soal asesmennya itu diisi oleh masing-masing. Nantinya di situ adik-adik ada 5 soal yang adik-adik isi. Oke? Ini ada 5 nomor soal ya. Silakan adik-adik isi sesuai apa yang adik-adik ketahui ya. Jawab saja ya. Oke. Oke, sudah? Oke, silakan dikumpul. Oke, alhamdulillah adik-adik sudah mengisi soal asesmennya ya. Ibu lihat dari sini sudah ada yang tahu apa itu demokrasi. Ada yang mengisi pemilihan ketua OSIS, ada yang mengisi
pemilihan ketua kelas ya. Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa demokrasi itu bukan saja hanya melalui pemilihan bupati ataupun pemilihan gubernur, pemilihan apalagi presiden ya. Nah, bukan juga kita harus ketahui itu pemilihan ketua kelas juga itu namanya juga demokrasi ya. Hasil dari musyawarah mufakat dari yang ada di dalam kelas ya. Jadi sudah paham ya tentang demokrasi ya? Ya. Oke adik-adik ya, kita jumpa lagi ya. Pertemuan kegiatan P5. Adik-adik masih ingat P5 itu apa? Profil sila. Adik-adik masih ingat tentang lagunya? Oke, ibu dengarkan dulu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila. Tanda. Adik-adik sudah menyanyikan lagu P5 ya. Nah, P5 ini yang kegiatannya yang kita akan laksanakan sudah 2 hari ya. Kemudian hari ini kita lanjut pada materinya, pembahasan materinya, persiapan apa yang kita akan persiapan ya. Kita akan mensosialisasikan bagaimana kita akan melaksanakan kegiatan pemilihan ketua OSIS ya. Dengan tema suara demokrasi. Nah, adik-adik masih ingat demokrasi itu apa? Suatu pemilihan atau inspirasi dari banyak suara ya. Itu contohnya seperti pemilihan ketua OSIS, apalagi bagi dan masih banyak lagi ya. Pemilihan ketua kelas yang dinamakan suara demokrasi. Nah, adik-adik akan berbentuk kelompok ya. Kelompoknya akan dibagi oleh teman ibu ya. Silakan ibu. Oke, baiklah. Kalian sekarang ibu bagi kelompok sampai 4 ya. Jadi silakan hitung mulai dari sini ya. 1, 2, 3 dan 4 ya. Silakan. 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ya, oke. Sekarang kalian bergabung di kelompok 1, 2, 3 dan 4. Silakan. Jadi sekarang kalian sudah duduk berkelompok ya? Jadi kalian ini ada 4 kelompok dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Adit. Oke adik-adik sudah duduk berkelompok ya. Adik-adik setelah ini adik-adik ibu akan menanyakan materi ya atau video tentang suara demokrasi. Nantinya adik-adik di sini akan mengamati ya, memperhatikan dan mengamati video yang akan ditayangkan ya. Nah, setelah mengamati video ini adik-adik akan berdiskusi dari masing-masing kelompok, akan mendiskusikan
terlibat dalam kegiatan demokrasi ya. Ya, baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Ya, paham ya? Ya, oke Ibu. Perhatikan video. Demokrasi dan penerapannya di Indonesia. Coba pikirkan, adakah perubahan positif yang ingin mereka melihat di sekolah, masyarakat, atau bahkan negara? Misalnya, kelas yang lebih mengakomodasi kebutuhannya atau lingkungan yang lebih bersih, ramah, dan aman untuk tumbuh dan berkembang? Dapatkah keinginan-keinginan ini kamu suarakan agar ditanggapi? Jawabannya adalah ya, jika ada demokrasi di lingkungannya. Jadi, apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Dalam demokrasi, rakyat ikut berperan dalam pemerintahan dan semua kebijakan harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Berbeda dengan demokrasi, sistem diktator adalah pemerintahan yang dikuasai oleh satu orang dan sistem oligarki adalah pemerintahan yang dikuasai oleh beberapa pihak saja. Lalu, kenapa demokrasi dianggap lebih baik? Ada 3 alasan utama. Pertama, pemerintah dapat dimintai pertanggungjawabannya. Jika tidak menjalankan peran dengan baik, pemerintah dapat diganti oleh rakyat melalui pemilu. Kedua, hak rakyat dijamin oleh undang-undang. Jika pemerintah melanggar hak rakyat, maka rakyat dapat mengandalkan sistem pengadilan untuk membelanya. Ketiga, rakyat boleh menyuarakan protes jika tidak setuju dengan keputusan pemerintah. Protes ini tetap mesti dilakukan dengan damai seperti misalnya demo, kampanye online, atau petisi. Oke adik-adik sudah mengamati videonya tadi ya? Ya. Nah, adik-adik ada yang akan bisa memberikan penjelasan materi tentang video ini ya? Ya, itu dari teman ibu ya. Ya, silakan Bapak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat ya? Ya. Oke, alhamdulillah baru saja kalian sudah menyaksikan video ya, video demokrasi. Ya. Oke. Jadi dari video tadi, demokrasi itu sangat penting ya. Sangat penting untuk situasi yang sekarang ini. Kalau zaman dulu itu beda dari yang lain. Alhamdulillah sekarang kalian hidup di zaman ini, zaman yang serba modern. Dan demokrasi itu berlaku sekarang. Ya, dan untuk demokrasi itu, ya, tidak hanya di dalam sekolah. Ada juga di luar sekolah. Pilih kepala desa, ya, pilih gubernur sampai presiden itu. Kalau sekarang kalian untuk demokrasi yang pemilihan seperti itu kalian belum bisa, belum cukup umur ya. Nanti sudah punya KTP, nah baru bisa demokrasi di luar sekolah. Kalau untuk di dalam lingkungan sekolah itu kalian memilih ketua, apa lagi? Ada lagi? Sudah. Oke, jadi itu ya. Ya, yang jelas kalian harus terlibat dalam demokrasi. Karena demokrasi itu penting dalam kehidupan. Ya, dalam kehidupan sekarang ini harus demokrasi, harus disertakan dengan demokrasi. Setuju ya? Oke, mungkin hanya itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga dapat diimplementasikan ke depannya. Oke? Ya. Oke, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Pak Guru serahkan sama Ibu Adin. Oke, adik-adik sekarang sudah duduk berkelompok kan? Ya. Nah, adik-adik akan Ibu tugaskan untuk berdiskusi ya. Dan mendiskusikan pengalaman adik-adik terlibat langsung dalam kegiatan demokrasi, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, silakan adik-adik berdiskusi masing-masing kelompok ya. Ya, silakan adik-adik.
Oke, adik-adik sudah? Sudah. Kalau sudah itu dikumpul dan akan ibu lihat. Dan yang paling banyak yang menuliskan pengalamannya itu akan melakukan wawancara ke guru-guru ya. Berhubungan dengan demokrasi. Nah, gimana adik-adik harus mewawancari guru-guru, tanya-tanya tentang pengalaman mereka tentang demokrasi. Oke? Ya. Oke, setelah ibu lihat ya, yang terbanyak itu adalah kelompok 1 ya. Ya, nantinya kelompok 1 ini yang akan mewakili kelompok-kelompok yang lain yang akan mewawancarai guru-guru tentang suara demokrasi ya. Oke, dari kelompok 1 silakan kelompok 1 untuk berwawancara dengan guru-guru. Silakan. Apa itu demokrasi dan mengapa penting untuk dipahami oleh siswa di sekolah? Dipilih jadi demokrasi. Dan apa yang dijelaskan bagaimana kaitannya dengan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS di sekolah? Yang dilaksanakan di sekolah, bagaimana proses pemilihan ketua dan proses pemilihan ketua dengan wakil ketua itu harus melihat siapa yang akan dipilih sebagai ketua dan wakil ketua. Salam. Bagaimana tanggapan Ibu tentang pemilihan ketua OSIS di sekolah kita di Sekolah itu dilakukan secara demokratis. Jadi seluruh guru atau siswa itu diberikan kesempatan untuk memberikan hak suaranya untuk menentukan siapakah yang akan menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nantinya. Bagaimana cara memilih pemimpin yang tepat dalam suatu organisasi atau komunitas? Jadi untuk memilih sebuah pemimpin dalam sebuah komunitas itu kita harus menghargai semua pendapat dari semua kalangan yang ada. Jadi jangan hanya berat sebelah atau kita sendiri saja yang menentukan siapa yang harus memilih pemimpin. Jadi untuk memilih pemimpin itu kita harus memilih secara demokratis, semuanya diberikan kesempatan untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin. Terima kasih. Oke, sekarang adik-adik kita akan memilih ya wakil dan ketua OSIS. Yang adik-adik silakan yang adik-adik bisa calonkan dari teman-teman ini ya. Oke? Oke, yang menjadi calon ketua dan wakil ketua OSIS atas nama Yurinda Wati. Woi, benar betul. Ketuanya adalah Fahri Mahmud. Kami akan membacakan visi misi. Visi menjadikan OSIS sebagai wadah kreatif dan inspiratif yang mampu mewujudkan sekolah yang lebih baik, harmonis, dan berprestasi melalui semangat kebersamaan, partisipasi aktif, dan inovasi. Misi, meningkatkan kualitas kegiatan OSIS. 2. Mewujudkan sekolah yang ramah dan harmonis. 3. Meningkatkan partisipasi siswa dalam setiap kegiatan. 4. Mengembangkan kreativitas dan keterampilan siswa.
5. Menjadi jembatan antara siswa dan pihak sekolah. 6. Mempererat hubungan dengan masyarakat sekitar. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ibu Marian Family. Oke teman-teman, kotak suaranya masih tersedia. Mari kita buka kotak suara ini membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu sa. Satu sa.
Dua sah. Dua sah. Satu sah. Dua sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Satu sah. Selesai. Baik, pada hasil perhitungan suara kali ini paslon 1 dengan 50 suara dan paslon 2 5 suara. Sekian, terima kasih. Oke adik-adik hari ini sudah melaksanakan kegiatan pemilihan ketua OSIS ya. Dan ketua OSIS ini dimenangkan oleh paslon 1 ya. Yang atas nama Yuwindawapoi bersama Pari Mahmud dengan jumlah suaranya 50 ya. Ya. Oke adik-adik, bagaimana perasaannya? Senang ya? Melakukan kegiatan demokrasi ya. Mulai dari tahapan demi tahapan yang sudah kita laksanakan, kita menuju pada refleksi ya. Ya. Sebelum Ibu akan memberikan refleksinya, Ibu akan menanyakan kira-kira dari kegiatan tahapan tadi adik-adik apakah sudah memahami tentang apa itu demokrasi ya? Ya, setelah melaksanakannya tadi adik-adik sudah merujuk pada pengambilan suatu hak dan kewajiban ya tanpa dipaksakan memilih dan mencalonkan yang adik-adik percayakan sebagai pemimpin dari mewakili adik-adik ya, memimpin salah satu organisasi di sekolah yaitu OSIS ya, pengurus OSIS ya. Nah, kiranya adik-adik bisa membantu ya teman adik-adik yang terpilih ya, agar teman adik-adik yang terpilih menjadi pemimpin ketua OSIS ini bisa menjalankan organisasinya, visi-visinya di dalam sekolah ya. Dan Ibu harapkan adik-adik bisa dari pengalaman yang sudah adik-adik dapatkan pada hari ini ya, itu bisa adik-adik bisa pertahankan dan bisa terapkan nilai-nilainya baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah ya, terutama pada pengambilan keputusan musyawarah bersama ya. Ya, dalam hal apapun itu harus kita bisa menjalin musyawarah dulu, diskusi dulu ya, agar suatu hal kegiatan itu bisa berjalan dengan baik, dengan lancar ya.
Nah, setelah kita sudah selesai melaksanakan kegiatan ini, ya, Ibu harapkan adik-adik untuk bisa menerapkan nilai-nilai yang adik-adik dapatkan pada kegiatan kelima ini, ya, terutama pada nilai-nilai demokrasi ini. Adik-adik bisa menerapkannya di dalam kelas, dalam pemilihan ketua kelas, ya. Diharapkan apapun kegiatan-kegiatan itu adik-adik bisa melakukan diskusi dan melakukan musyawarah bersama, ya, agar terciptanya kegiatan itu berjalan dengan lancar sesuai yang ingin dicapai, ya. Nah, supaya tidak ada kesalahpahaman dari teman-teman lain. Kalau kegiatan itu dilakukan dengan musyawarah mufakat, itu otomatis, ya, bisa aman dan tentram, ya. Nah, Ibu harapkan itu walaupun nilai-nilai ini, musyawarah ini diterapkan di sekolah, baik di sekolah ataupun di luar sekolah, insya Allah adik-adik bisa, ya. Nah, satunya dalam pengambilan suatu keputusan, ya. Ya, dalam pengambilan suatu keputusan itu harus, ya. Kita harus memutuskan, ya. Nah, itu hak dari kita, ya, kebebasan kita dalam melakukan sesuatu, ya. Oke, dengan pertemuan kita dari langkah-langkah yang sudah kita laksanakan menuju pada terakhir, ya, alhamdulillah kita bisa melaksanakannya dengan maksimal, ya, dan sebaik mungkin. Terima kasih, ya, adik-adik. Nah, yang satu pun Ibu ingatkan, ya, semoga adik-adik bisa mengambil keputusan dalam hak-hak dan kewajiban yang akan adik-adik lalui, ya. Walaupun di sekolah ataupun di luar sekolah. Oke, adik-adik, karena awalnya kita diawali dengan berdoa dan kita akhiri pula kegiatan ini dengan berdoa, ya. Ya, silakan di ketua kelas pimpin doanya. Beliau siap. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum.